Karena penyakitnya kambuh dan harus dirawat juga, dia pun merasa kesal karena dia ini sudah mengingkari janji kepada Haruna untuk melihat pertunjukan kembang api dari arah jendelanya. Terlihat Haruna ini mengirim pesan banyak kepada dirinya. Kemudian dia pun langsung meneleponnya dan meminta maaf kepada Haruna. Tanpa sepengetahuan Haruna, mereka berdua pun melihat kembang api itu dari arah jendelanya masing-masing. Terlihat juga mereka berdua pun mulai ada perasaan satu sama lain. Dan Akito berjanji di lain waktu, tepatnya di tahun depan, dia akan mengajak Haruna untuk melihat kembang api yang lebih besar dari ini. 来年こそ一緒に見よう。10年以上の人もいて、そもそもご死んじゃねって。18歳の誕生日会もやろうよ。4月だよね。Sementara itu, Sota pun terlihat kesal kepada Akito yang tidak memberitahu dia sejak dulu tentang diagnosisnya penyakit tersebut. Setelah itu, dia pun bertemu dengan ibunya Haruna di rumah sakit ini. Hal itu sontak membuat ibunya Haruna terkejut. Lalu Akito pun mengatakan bahwa masalah ini dia harap harus disembunyikan dari Haruna, karena dia tidak ingin membuat Haruna kepikiran tentang hal ini. Apalagi dia bersama Haruna ingin menghabiskan waktu yang tersisa seperti remaja 17 tahun pada umumnya. Ucapan itu membuat ibunya Haruna seketika sadar. Seminggu kemudian, Akito pun diizinkan untuk pulang. Karena tahu hal sesuatu bahwa gambar dua gadis yang sedang mainan ayunan itu adalah Miura Ayaka, dia pun langsung menghampiri wanita itu dan langsung membawanya secara paksa ke tempat Haruna. Miura yang tidak ingin ikut, Akito pun berkata bahwa umur Haruna ini tinggal beberapa bulan lagi. Ucapan itu sontak membuat Miura sangat terkejut. Setelah tiba di rumah sakit, Akito pun langsung meminta maaf kepada Haruna bahwa dia ini baru jenguk dia lagi. Akan tetapi dia membawakan salah satu orang yang spesial buat Haruna, yaitu Miura. Kedatangan Miura ini membuat Haruna sangat terkejut dan keduanya saling meminta maaf satu sama lain. Setelah arah pulang, Miura pun bercerita kepada Akito bahwa dia kenal dengan Haruna sejak kelas 2 SD. Dari situlah dia dekat dengan Haruna. Akan tetapi semenjak SMP dia sering tidak masuk sekolah. Apalagi pas dia tahu bahwa Haruna menderita penyakit langka dari kecil dan sering dirawat di rumah sakit. Namun beberapa minggu kemudian Haruna mengatakan hal tidak pantas kepada dirinya, bahwa selama ini Haruna tidak menganggap Miura sebagai teman atau sahabatnya. Dari situlah persahabatan mereka berdua berakhir. Sehari kemudian Akito pun dibuat terkejut dengan adanya Miura yang berada di ruangan Haruna. Dengan kehadiran mereka berdua membuat Haruna sangat bahagia, karena selama ini dia tidak ada sama sekali yang mengunjungi dirinya. Di luar rumah sakit, Miura pun memberikan 2 tiket festival sekolah, di mana 1 tiketnya lagi yaitu buat Haruna. Karena dari dulu gadis itu sangat ingin tampil di festival tersebut sebagai putri salju. Singkat cerita, acara festival pun segera digelar, di mana kali ini Haruna mengikuti festival tersebut.
Haruna merasa dirinya ini sangat istimewa saat berada di acara tersebut. Kemudian Akito pun mengenalkan Haruna kepada Eri. Setelah kecapean, dia pun terlihat sesak napas. Kemudian ibunya meneleponnya dan mengatakan bahwa Haruna ini segera pulang dan istirahat, di mana ibunya ini sangat mengkhawatirkan kondisinya. Akan tetapi melihat anaknya ini bersenang-senang, dia pun lalu mengizinkannya. Lalu acara pentas pun digelar. Hal itu membuat Haruna sangat senang. Apalagi putri saljunya ini diperankan oleh sahabatnya, yaitu Miura. Di jalan arah pulang, Haruna berkata bahwa ada satu mimpi lagi yang belum dia capai, yaitu pergi ke pantai. Mendengar hal itu, Akito pun langsung mengajak Haruna pergi ke pantai. Setelah tiba di pantai, Haruna pun langsung dibuat terkejut dengan tujuannya yang dulu belum tercapai bersama ayahnya. Di sini Haruna sangat berterima kasih karena Akito ini sudah mewujudkan impiannya sejak dulu. Sambil digendong oleh Akito, Haruna pun mengatakan bahwa suatu saat dia mati, dia ingin Akito lah yang menciumnya dan menghidupkannya kembali, di mana Haruna juga ingin merasakan jatuh cinta. Mendengar hal itu sontak membuat Akito sangat terkejut. Sambil menangis, dia pun berkata maaf pada Haruna bahwa dia tidak bisa mengubah apapun yang diderita oleh Haruna. 泣いてるの？ごめん、口づけは冗談だよ。 Beberapa hari kemudian terlihat kondisi Haruna yang semakin memburuk. Di sini juga Haruna menyembunyikan lukisannya tersebut, di mana lukisan ini buat Akito di masa depan. Sesuai permintaan Haruna, Akito pun melukis sosok Haruna. Sambil melukis, Akito pun mengatakan bahwa di hari pertama bertemu dia melihat sosok malaikat yang turun ke bumi, dan malaikat itu hanya punya 6 bulan untuk hidup. Akito juga sangat kagum dengan orang itu, di mana di saat mengalami penyakit langka dan memiliki 6 bulan untuk hidup, tapi dia tidak takut sama sekali dengan namanya kematian. Dengan penuh perjuangan untuk melukis Haruna, dia pun sangat bersusah payah. Setelah lukisan itu selesai, membuat Haruna sangat takjub saat melihat lukisan tersebut. Suatu hari Akito pun ingin mengunjungi Haruna lagi. Akan tetapi di sini dia dibuat terkejut saat melihat Haruna dibawa oleh perawat dan Haruna tidak sadar sama sekali. Akito yang menunggu kesadaran Haruna sambil mengirim pesan kepadanya dan sangat bersedih dengan kondisi Haruna. Kemudian dia pun seketika kambuh dengan penyakitnya tersebut. Di alam bawah sadarnya, dia pun sedang berdua dengan Haruna dan merasa bahagia saat keduanya melukis bersama. Beberapa hari kemudian terlihat Haruna yang sudah meninggal dunia. Di sini Miura sangat kesal kepada Akito karena di saat Haruna berusaha untuk sadar terakhir kalinya, Akito ini tidak ada di hadapan Haruna. Ya, di mana yang kalian tahu bahwa Akito juga mengalami sakit parah yang diharuskan untuk dirawat. Karena hal itu, dia tidak bisa berada di sisinya Haruna saat terakhir kalinya. Kemudian ibu Haruna pun mendatangi Akito dan memberikan buku gambar yang Haruna lukis. Setelah melihat lukisan itu, membuat Akito sangat terkejut dan mengenang di saat dia sedang bersama Haruna semasa hidupnya. 私は多分一生分笑いました。痛いと思ってた私が